saya tahu tidak 100% pendukung Pak Jokowi yang tergabung dalam relawan masuk dalam kelompok musra. Ada kelompok-kelompok lain yang tidak masuk dalam penyelenggara atau panitia musra. Jadi saya hanya ingin menyampaikan harapan saya sebagai rakyat, kiranya sistem ketatanegaraan ini tetap dilanjutkan, dijalankan dengan baik oleh para elit-elit kita di negeri ini, tanpa terkesan mengadu domba, tanpa terkesan memanipulasi, dan harus ada komitmen. Seorang pemimpin itu dipercaya rakyat bukan hanya kapabilitasnya, bukan hanya kredibilitasnya, tapi adalah komitmennya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, hari Minggu, tanggal 14 Mei 2023, ada kegiatan yang namanya Musra, Musyawarah Rakyat. Ini kegiatan yang digelar oleh para pendukung Jokowi, dimotori oleh Andi Gani Nuawea, Budi Ari, dan Panel Barus, serta kawan-kawan yang lain, semuanya mendukung Presiden Jokowi. Kegiatan musra sudah dilaksanakan di berbagai kota, dan terakhir kemarin tanggal 14 Mei 2023 di Istora Senayan, Jakarta, dihadiri oleh Presiden Jokowi. Yang menarik dari pidato Presiden Jokowi adalah beliau menerima 3 nama capres hasil rekomendasi dari musra. Kemudian ada beberapa nama cawapres. Capres yang direkomendasikan oleh musra ini ada 3 orang, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto. Cawapresnya banyak, ada Mahfud MD, ada Sandiaga Uno, ada Ketua Umum Kadin, serta ada Pak Muldoko, dan beberapa nama yang lain. Sepengetahuan saya, hasil voting dari musra ini dilakukan oleh peserta yang hadir. Kemudian dihitung, kemudian mereka membuat tabulasi, dan hasilnya diserahkan kepada Presiden. Presiden belum membuka amplop, katanya begitu. Pertanyaan saya sekarang, untuk apa kegiatan musra itu dilaksanakan? Dulu ada selentingan yang masuk di telinga saya, seolah-olah Presiden Jokowi tidak tahu menahu terkait dengan musra. Presiden Jokowi menurut orang terdekatnya katanya tidak berkenan dengan musra. Tapi setelah mendengarkan pidato Presiden Jokowi kemarin di Istora Senayan, saya berubah pikiran. Kesimpulan saya, memang musra ini atas endorsement atau persetujuan Presiden Jokowi. Kegiatan musra menurut saya adalah cara Pak Jokowi membuat balancing power, membalance kekuatan, menyeimbangkan kekuatan antara suara rakyat yang diwakili oleh relawan-relawan Jokowi dan suara partai. Ini juga bisa dikatakan sebagai show of force Pak Jokowi kepada partai-partai bahwa beliau mempunyai bargaining position yang perlu diperhitungkan. Yang membuat saya heran adalah sebetulnya musra ini apa gitu loh. Kalau saya mengatakan apa perlunya musra sebetulnya kalau mekanisme partai sudah berjalan. Tanggal 21 April 2023, PDIP sudah mencalonkan kader terbaiknya Ganjar Pranowo, dan pada waktu pengumuman di Batu Tulis Bogor waktu itu, Presiden Jokowi juga hadir. Dan menurut yang saya dengar dari Mas Ganjar Pranowo, Pak Jokowi juga memberikan dukungan dan endorsement terhadap pencalonan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024.
Kalau sekarang nama-nama di musrah itu ada 3 orang, memang salah satunya adalah Mas Ganjar Pranowo, artinya seolah-olah Pak Jokowi menafikan pengumuman dari PDIP tanggal 21 April 2023 yang lalu. Padahal Pak Jokowi waktu itu hadir sebagai kader dari PDIP. Kita tahu memang ada faktor Jokowi dalam Pilpres tahun 2024. Tapi kalau kita merunut bahwa seorang Jokowi adalah kader terbaik dari PDIP, dan pada saat PDIP melalui ketua umumnya Megawati Soekarno Putri sudah mengumumkan calon presiden, apa relevansinya hasil penjaringan yang dilakukan oleh musrah ini? Ini menjadi bahan pertanyaan saya, mungkin beberapa orang yang lain yang bertanya-tanya untuk apa? Karena saya tahu ada juga relawan Jokowi yang mentahbiskan dirinya satu komando di bawah Pak Jokowi, itu juga siap dan mereka bukan bagian dari musrah. Saya hakul yakin musrah ini adalah sekelompok masyarakat pendukung Jokowi. Jadi sudah pasti adalah orang-orangnya yang dipilih dalam penjaringan adalah orang-orang yang pro Pak Jokowi. Artinya memang tidak murni menjaring suara rakyat secara real. Karena apa? Karena pasti yang didukung adalah orang-orang yang mendukung Presiden Jokowi. Dalam pidatonya kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa dalam era demokrasi ini harus dijaga nilai-nilai demokrasi. Artinya tidak boleh kita melarang kegiatan musrah, katanya begitu. Tapi mungkin Pak Jokowi harus ingat bahwa demokrasi yang kita pilih adalah sistem perwakilan. Ada DPR, DPD, dan MPR. Apakah perlu ada suara-suara lain atau kelompok-kelompok lain atau kanal-kanal lain yang di luar konstitusi kita? Apakah dengan musrah ini seolah-olah mengadu kuat antara kekuatan rakyat yang hanya sebagian dengan partai? Saya yakin tanpa musrah pun kekuatan Jokowi masih sangat diperhitungkan oleh para pemimpin partai. Bahkan saya katakan dengan secara jelas bahwa Jokowi efek atau Jokowi faktor itu mempunyai kontribusi yang sangat signifikan pada pencalonan capres dan cawapres untuk Pilpres tahun 2024. Tanpa musrah pun itu sudah diketahui oleh banyak pihak, termasuk pemimpin atau elit-elit partai. Sahabat Indonesia, saya pendukung Pak Jokowi. Tapi dalam hal ini memang saya tidak satu sisi, satu pihak untuk mendukung kegiatan seperti musrah. Karena menurut saya ini tidak real menjaring suara rakyat. Karena hanya suara-suara dari pendukung Pak Jokowi, dan konon saya mendengar kabar beberapa calon yang ingin ngebet jadi calon presiden atau calon wakil presiden juga mengerahkan massa dalam berbagai kegiatan musrah. Ini bisik-bisik yang saya dengar dan ini belum terkonfirmasi sebetulnya. Tapi bisik-bisik itu santer. Kalau model seperti itu, apakah benar suara-suara yang dijaring oleh kegiatan musrah ini benar-benar murni dari bawah, dari grassroots, dari rakyat? Sahabat Indonesia, dalam kesempatan ini sebetulnya saya hanya sedikit menyayangkan bahwa kegiatan musrah itu seolah-olah menafikan atau meniadakan dukungan Pak Jokowi kepada seorang Ganjar Pranowo. Memang saya tahu Pak Jokowi belum terlalu serak 100%, konon begitu yang saya dengar. Tapi ini masih suara-suara yang bertiup di angin lalu, belum tentu kebenarannya. Tapi sebetulnya pada saat Presiden Jokowi hadir pada saat pengumuman pencalonan Ganjar Pranowo oleh PDIP tanggal 21 April 2023, seharusnya ini menjadi penanda yang kuat bahwa Pak Jokowi
melakukan dukungan atau endorsement kepada Ganjar Pranowo. Strategi Pak Jokowi melalui musra itu boleh-boleh saja. Tapi saya sebetulnya lebih menyarankan strategi yang lain. Strategi yang lebih soft, strategi yang tidak seolah-olah berhadapan dengan partai. Pak Jokowi mengakui bahwa secara konstitusional pencalonan capres dan cawapres memang melalui partai. Beliau hanya memberikan bisik-bisik yang kuat. Ini pengakuan dari Presiden Jokowi. Namun sebetulnya pada saat ini disampaikan di ruang terbuka, ini menjadi berbeda maknanya. Demokrasi yang kita pilih, yang kita sepakati oleh Bapak pendiri bangsa sesuai dengan konstitusi, itu adalah demokrasi melalui perwakilan. Ada DPR, ada DPD, ada MPR. Nah, musra ini di mana saya tidak tahu. Apakah musra ini sama dengan referendum? Tapi kalau referendum seharusnya melibatkan seluruh rakyat. Bukan hanya relawan Pak Jokowi, tapi seluruh rakyat Indonesia. Banyak rakyat yang mendukung Pak Jokowi, tapi mereka tidak masuk dalam kelompok relawan. Sekali lagi, ini pertanyaan besar bagi saya, bahwa Pak Jokowi masih mengendorse kegiatan seperti musra, gitu. Dan ini menurut saya menimbulkan sentimen negatif dari partai-partai yang ada. Dilakukan, diumumkan secara terbuka oleh Pak Jokowi bahwa ini adalah salah satu strategi yang akan beliau pakai untuk menekan partai-partai. Kalau ini memang strateginya, menurut saya tidak perlu disampaikan secara terbuka. Sahabat Indonesia, saya tetap komit untuk mendukung calon presiden yang nasionalis, Pancasilais, calon presiden yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi, serta calon presiden yang mempunyai komitmen untuk mengatasi kelompok-kelompok intoleran, radikalis, dan ekstremisme. Dan saya sudah jelas mendukung tokoh nasional yang bernama Ganjar Pranowo. Saya bukan anggota partai, saya hanya rakyat biasa yang ingin menyalurkan, memastikan bahwa kesinambungan pembangunan ini dapat berjalan dengan baik dan sampai kita menuju Indonesia Gemilang tahun 2045 yang akan datang. Sahabat Indonesia, kalau kita menilik pidato Pak Jokowi kemarin di musra, memang materinya tidak ada yang baru. Menurut saya hanya repetisi atau pengulangan-pengulangan dari pernyataan Presiden di berbagai kesempatan. Cuma memang pada saat ini diberikan pernyataan secara terbuka di hadapan para pendukung musra, memang agak berbeda maknanya. Karena saya tahu tidak 100% pendukung Pak Jokowi yang tergabung dalam relawan masuk dalam kelompok musra. Ada kelompok-kelompok lain yang tidak masuk dalam penyelenggara atau panitia musra. Jadi saya hanya ingin menyampaikan harapan saya sebagai rakyat, kiranya sistem ketatanegaraan ini tetap dilanjutkan, dijalankan dengan baik oleh para elit-elit kita di negeri ini, tanpa terkesan mengadu domba, tanpa terkesan memanipulasi, dan harus ada komitmen. Seorang pemimpin itu dipercaya rakyat bukan hanya kapabilitasnya, bukan hanya kredibilitasnya, tapi adalah komitmennya. Apakah dukungan seorang pemimpin pada calon penggantinya itu murni atau masih ada daerah abu-abu? Ini yang perlu dipertanyakan. Saya memaknai kehadiran Presiden Jokowi pada saat pengumuman Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri pada saat memberikan peningkatan penugasan kepada Ganjar Pranowo sebagai Capres tahun 2024, itu adalah dukungan formal seorang Jokowi kepada Ganjar Pranowo. Karena beliau adalah kader partai, dan menurut Pak Ganjar juga pada saat
pulang ke Solo, Presiden banyak memberikan arahan-arahan, dan ini benar-benar sangat membahagiakan buat rakyat kalau Mas Ganjar Pranowo bisa melanjutkan kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Bahkan ada rencana untuk mempercepat atau meningkatkan akselerasi dalam pola pembangunan yang akan datang. Ini yang dimaknai oleh rakyat termasuk saya. Jadi memang saya termasuk orang yang bertanya-tanya, lalu relevansinya apa dengan pidato Presiden Jokowi kemarin pada saat kegiatan musrah yang terakhir di Istora Senayan. Saya melihat seolah-olah ini menafikan kehadiran Presiden Jokowi tanggal 21 April 2023 di Istana Batu Tulis Bogor. Karena seolah-olah Pak Jokowi masih mempertimbangkan 3 calon presiden, ada 3 nama, dan juga cawapres. Kita bingung saja, saya sebagai rakyat bingung, mungkin sebagian dari Anda pun bingung, apalagi pendukung Mas Ganjar Pranowo juga bertanya-tanya gitu ya. Karena saat ini sudah lebih dari 1.200 organ relawan mendukung Ganjar Pranowo, mungkin agak terkaget-kaget dengan manuver seorang Presiden Jokowi yang menerima 3 calon presiden dari musrah ini. Kita tunggu saja perkembangan seperti apa. Apakah ini hanya sekedar Pak Jokowi melakukan keseimbangan kekuatan antara pendukungnya dengan partai, atau ini sekedar show of force Presiden Jokowi di hadapan partai-partai. Kita tunggu saja perkembangannya seperti apa. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudy Eskamber.